Saudara Menko PMK Muhadjir Effendi menyebutkan tindak kekerasan atau aksi perundungan yang melibatkan pelajar tidak bisa dibenarkan. Proses hukum harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan pembulian, kekerasan yang dilakukan di sekolah atau kejadiannya di bawah tanggung jawab sekolah harus ada proses hukum. Tapi kan anak-anak ini masih di bawah umur ini. Ya, itu ada aturannya sendiri itu. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan menterinya. Pokoknya harus tidak boleh diabaikan, harus diadakan tindakan. Pertanyaannya saudara, mengapa kekerasan dan juga perundungan di kalangan pelajar ini masih terus terjadi? Apa yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai kekerasan itu? Kita bahas petang hari ini saudara bersama pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Selamat petang Pak Indra, sehat selalu. Selamat petang, Mbak. Pak Indra, bagaimana Anda melihat aksi yang dilakukan oleh pelajar di Tapanuli Selatan yang melakukan kekerasan kepada seorang nenek? Itu bukan hal yang mengagetkan sebetulnya. Tidak mengagetkan kenapa? Sering Anda melihat hal seperti ini? Gini, tahun 2021, warganet Indonesia itu dinobatkan sebagai warganet yang paling biadab se-Asia Pasifik. Ya kan? Dan kalau kehidupan media sosialnya, digitalnya seperti itu, saya yakin kehidupan nyatanya nggak jauh berbeda. Jadi memang masyarakat kita masih jauh dari masyarakat yang memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu fakta. Ya kan? Nah, kita lihat kenapa. Nah, kita harus lihat juga sistem pendidikan nasional kita sudah belum menjadikan bangsa ini bangsa yang cerdas, bangsa yang Pancasilais atau belum. Karena itu berarti letaknya itu problematikanya di sistem pendidikan nasional kita. Yang selama ini salah dalam mengimplementasikan karena dianggap sistem pendidikan itu sama dengan sistem persekolahan. Pendidikan itu sama dengan sekolah. Padahal pendidikan itu menurut Bapak Pendidikan kita ada 3 sentra. Rumah, sekolah, masyarakat. Itu yang nggak pernah disentuh dalam arti dikembangkan untuk memang menjadi sebuah sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita bisa lihat hasil-hasilnya. Di Tapanuli Selatan. Bayangin. Di Bandung juga ada kekerasan. Anak-anak sekolah berseragam, ya kan? Itu menendang seorang nenek-nenek. Kan nggak ada peradabannya sama sekali. Oke, Pak Indra begini, selain di Tapanuli Selatan, di Bandung juga ada aksi perundungan. Dan kita tahu juga berita-berita sebelumnya ada banyak juga aksi perundungan oleh siswa kepada siswa yang lain. Tadi Anda menyebut soal sistem pendidikan ada 3 rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang mana yang paling memberikan kontribusi besar harusnya terhadap sikap seorang pelajar, seorang anak begitu? Tiga-tiganya harus seimbang, makanya disebut dengan 3 pusat pendidikan. Nah, selama ini sistem pendidikan nasional kita fokusnya hanya ke sekolah. Jadi itu yang membuat tidak seimbang, tidak balance kan. Bahkan kalau kita lihat kegagalan PJJ kemarin, itu kan menunjukkan kalau memang rumah orang Indonesia nggak terbiasa dijadikan sebagai sentra pendidikan, tempat belajar kan begitu. Nah, itu yang harus segera dibenahi. Sistem pendidikan nasional kita harus meliputi bagaimana mendidik anak di rumah, bagaimana mendidik anak di sekolah, bagaimana mendidik anak di masyarakat. Itu kalau kita mau bicara pembangunan SDM unggul. Jadi nggak setengah-setengah, nggak hanya di persekolahannya saja, di utak-atik, tetapi yang rumah dan masyarakatnya nggak pernah disentuh. Akan terjadi seperti ini terus. Karena jadi sistem pendidikan kita yang bermasalah. Jadi kalau menurut Anda yang miss di sini adalah pendidikan yang diberikan orang tua di rumah atau pendidikan yang diberikan tentang etika di sekolah? Gini, kalau kita mengacu ke konstitusi, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa bukan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab warga negara, tapi tanggung jawab pemerintah. Itu konstitusi bunyinya begitu loh. Jadi kalau kita kembalikan ke sana, harusnya ini menjadi beban dari pemerintah.
Siapapun rezimnya, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupati wali kotanya, harus punya tugas utama mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu terdiri dari 3 pusat tadi. Bagaimana mendidik di rumah, bagaimana mendidik di sekolah, bagaimana mendidik di masyarakat. Itu yang sama sekali belum pernah dilakukan oleh siapapun kepala negaranya, siapapun gubernurnya, siapapun wali kota atau bupatinya. Dan itu yang membuat pendidikan kita menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Kita ini level membaca saja di level functionally illiterate. Dan itu akan berhubungan dengan sikap perilaku kita. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang biadab seperti era zaman batu. Masih bicara tentang fisik, kan begitu. Oke, Pak Indra, yang idealnya kualitas kita. kalau dalam pandangan Anda, idealnya bagaimana membuat ini menjadi atau 3 sentra itu bisa berfungsi baik, menghasilkan anak-anak tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga secara emosional, memahami tentang etika. Sistem pendidikan kita yang harus dirombak. Seperti apa? Apa saran Anda? Yang pertama, kita harus punya yang namanya cetak biru pendidikan Indonesia. Grand Design Pembangunan SDM Indonesia. Karena itu kita tidak bicara hanya di sekolah tadi kan. Bahkan kemarin kita pernah diskusi dengan beberapa pakar kesehatan. Bahkan bicara itu menyiapkan SDM unggul itu dari prakonsepsi, Mbak. Jadi sebelum bayinya itu dibuat, kita harus sudah bicara bagaimana tentang kesehatan calon ayah, kesehatan calon ibu, apa yang dimakan, apa yang dilakukan, itu semua berhubungan. Nah kalau sekarang Pak Presiden kita punya program SDM unggul, tapi kan nggak jelas programnya seperti apa, targetnya seperti apa, anggarannya juga nggak ditambah. Akhirnya ya kita akan menemukan anak-anak kita yang anak-anak yang seperti era zaman batu. Gimana kita mau bicara tentang Indonesia emas? Gimana kita mau bicara tentang bonus demografi? Yang ada bencana demografi, yang ada Indonesia lemas, Indonesia cemas, kan begitu. Kalau kita bicara lebih fokus kepada soal perundungan, aksi kekerasan oleh pelajar kepada entah itu temannya ataupun orang lain, apa yang harus dilakukan di sini untuk menghentikan atau membuat anak-anak memahami hal seperti itu tidak boleh dilakukan? Gini, satu, perundungan itu, bullying itu nggak akan pernah bisa hilang dari muka bumi ini. Selama ada perbedaan antara si kuat dan si lemah, si banyak dan si sedikit, itu akan selalu ada. Dan perundungan itu tidak selalu dilihat sebagai sebuah hal yang negatif. Itu dulu yang harus kita pahami. Contoh ya, tahun 2020 itu ada sebuah dokumenter yang sangat menarik, judulnya Last Dance. Itu tentang Michael Jordan, salah satu pebasket terhebat di dunia yang pernah ada. Itu beliau menjelaskan dia menjadi juara NBA 6 kali karena dia membuli teman-teman satu timnya untuk menjadi bekerja keras kan gitu. Jadi kita nggak bisa melihat itu sebagai suatu hal yang hitam dan putih. Tapi yang justru harus kita siapkan adalah bagaimana anak-anak kita itu punya kesadaran bahwa setiap langkah, setiap keputusan mereka ambil itu ada konsekuensinya. Artinya kalau misalnya ada sanksi secara hukum dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi belakangan atau salah satunya Tapanuli Utara, Anda melihat itu adalah langkah yang tepat? Singkat saja? Tidak. Tidak langkah yang tepat? Karena itu pendekatannya disebut dengan pendekatan behaviorisme. Stimulus and response. Kita harus konstruktivisme. Bagaimana tadi mencerdaskan anak-anak kita, bukan kita paksa mereka harus memilih, tapi mereka bisa memilih sendiri karena mereka bisa membedakan mana baik, mana yang buruk. Baik, Pak Indra Karismiaji, pengamat pendidikan, terima kasih atas informasi Anda di Kompas Petang.